Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya. 4 buah kapasitor disusun seperti pada gambar. Kemudian dihubungkan ke sumber tegangan 6 volt. Tentukan yang A besar muatan pada masing-masing kapasitor ya. Muatan itu simbolnya adalah Q ya, Dek ya. Berarti nanti tugas kita di sini adalah menghitung Q1, kemudian Q2, lalu di sini ada Q3 dan Q4 ya. Kalau rangkaian kapasitornya seperti ini, maka nanti untuk menghitung Q1, Q2, Q3 dan Q4 itu akan jauh lebih mudah kalau kita hitung dulu berapakah besar muatan total dari rangkaian ini. Nah, caranya adalah kita gunakan rumus dasar dari kapasitor, yaitu C sama dengan Q dibagi dengan V. Karena yang kita mau hitung di sini adalah Q, maka nanti rumus yang kita gunakan adalah Q sama dengan C kali V. Ya kan, berarti kalau Q total ya sama dengan C total dikalikan dengan V total. Jadi kalau C total itu adalah kapasitas kapasitor total pengganti dari C1, C2, C3, dan C4. Kalau V total ya berarti tegangan sumber yang dihubungkan pada rangkaian ini. Ya kan? Nah, karena V sumbernya diketahui sama dengan 6 volt, maka sekarang kita akan hitung dulu berapakah C totalnya. Kita mulai dari C3 dan C4. Di sini C3 dan C4 disusun secara paralel. Berarti CP sama dengan C3 ditambah C4. Jadi kalau pada kapasitor di paralel itu berarti dijumlahkan ya. C3-nya 1, C4-nya 1, berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2, satuannya adalah mikrofarad. Nah, berarti C3 dan C4 ini bisa kita ganti ya dengan sebuah kapasitor yang nilai kapasitasnya sama dengan berapa? 2 mikrofarad. Oke, jelas ya sampai sini ya. Nah, sekarang C1 seri dengan C2, seri dengan CP. C1 muatannya Q1, C2 muatannya Q2, maka CP nanti muatannya sama dengan QP. Untuk menghitung C total, berarti kita gunakan rumus 1 per. Ya kan? Jadi kebalikan dari hambatan. Ya, kalau pada hambatan di seri itu dijumlah. Kalau pada kapasitor di seri itu kita pakai seper ya. Jadi 1 per C seri sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per CP yang ini ya. C1-nya sama dengan 3 mikrofarad. Kemudian C2-nya 6 mikrofarad. CP-nya sama dengan 2 mikrofarad. Coba ini kita samakan penyebutnya ya. 3, 6, 2. Berarti kita pakai 6 aja. Nah, 6 dibagi 3, 2. 6 dibagi 6, 1. Ya kan? 6 dibagi 2, 3. Nah, ini kalau kita hitung sama dengan 6 per 6. Maka C seri sama dengan 1 mikrofarad ya, berarti C totalnya dari rangkaian ini adalah 1 mikrofarad. Kita kembalikan ke rumus semula. Jadi C total 1 mikrofarad, kemudian V total sama dengan tegangan sumber yaitu 6 volt ya. 1 kali 6 sama dengan 6. Nah, di sini satuannya adalah mikrocoulomb. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, pada rangkaian seri, ya kan, di sini ada C1 seri dengan C2, seri dengan CP. Maka nanti berlaku muatan dari masing-masing kapasitor itu akan sama besar, yaitu Q1 sama dengan Q2, sama dengan QP, sama dengan Q total. Nah, Q totalnya sama dengan 6 mikrocoulomb. Ini adalah salah satu sifat penting dari rangkaian seri pada kapasitor. Saya tuliskan di sini ya. Jadi kalau pada rangkaian seri, maka yang sama itu adalah Q-nya. Nah, berarti kalau gambar rangkaian seperti ini, nanti berlaku Q1 pasti sama dengan Q2, pasti sama dengan QP, pasti sama dengan Q total. Nah, ini harus diingat-ingat. Jadi ya. Oke. Nah, artinya kalau kita ditanya berapakah besarnya Q1? Berapa coba jawabannya? Jawabannya adalah 6 mikrocoulomb, ya kan? Karena Q1 itu sama dengan Q total, yaitu 6 mikrocoulomb. Demikian juga untuk Q2. Ya, Q2-nya juga sama dengan 6 mikrocoulomb. Nah, sekarang kita akan menghitung Q3 dan Q4. Yang diketahui di sini adalah QP. Ya, QP-nya sama dengan 6 mikrocoulomb. Logikanya, QP itu merupakan penjumlahan dari Q3 dan Q4. Ya kan? Saya bersihkan dulu ya. Berarti nanti QP, nah, QP itu akan sama dengan Q3 ditambah Q4 sama dengan berapa tadi? 6 mikrocoulomb. Atau ini saya lengkapi dulu ya supaya memudahkan kita.
Ini 6 mikrokulom ya kan muatannya, ini 6 mikrokulom. Kemudian di sini Q3 dan di sini adalah Q4. Nah, Q3 ditambah Q4 itu sama dengan 6 mikrokulom. Nah, sekarang bagaimana cara kita menghitung Q3 dan Q4? Ingat kalau pada rangkaian paralel ya C3 dan C4 ini kan terhubung secara paralel. Maka berlaku tegangan pada kapasitor C3 sama dengan tegangan pada kapasitor C4 ya. Kalau di sini V3, lalu di sini V4. Kalau pada rangkaian paralel ya, maka nanti berlaku V-nya sama. Kalau gambar rangkaian seperti ini, maka V3 pasti sama dengan V4. Nah, ini adalah salah satu sifat penting ya dari rangkaian kapasitor yang disusun secara paralel. Nah, selanjutnya untuk menghitung Q3 dan Q4 kita bisa menggunakan cara perbandingan. Jadi Q3 banding Q4 ya sama dengan apa tadi? Kalau Q itu kan sama dengan C kali V. Ya kan? Kalau Q3 ya berarti C3 kali V3. Kalau Q4 ya berarti C4 kali V4. Nah, karena V3 sama dengan V4 berarti V3 dan V4 bisa kita coret. Jadi ya, berarti Q3 banding Q4 sama dengan C3 banding C4. Nah, berarti hasilnya di sini 1 banding 1. Untuk menghitung Q3 berarti 1 ini kita tulis ya, dibagi dengan 1 ditambah 1, kita kalikan dengan penjumlahan Q3 dengan Q4. Ya kan? Q3 ditambah Q4 sama dengan Q total, yaitu 6 mikrokulom. Kita letakkan di sini. 1/2 kali 6 sama dengan 3 mikrokulom. Ya, artinya nanti Q3 itu besarnya adalah 3 mikrokulom. Nah, untuk Q4 sebenarnya tidak perlu kita hitung. Ya kan? Karena kan perbandingannya sama di sini, 1 banding 1. Berarti kalau Q3-nya 3 mikrokulom, maka pastilah Q4 juga 3 mikrokulom. Ya. Tetapi ini jangan dihafalkan ya, Dek ya. Oh, berarti kalau yang atas 3 mikrokulom, yang bawah 3 mikrokulom. Berarti kalau Q3 nanti sama dengan Q4 ya. Itu hanya berlaku kalau kapasitas kapasitornya sama. Ya kan? Di sini kan C3 1 mikrofarad, C4 1 mikrofarad. Karena sama, logikanya nanti muatan yang ditampung oleh masing-masing kapasitor itu juga sama besar. Tetapi kalau kapasitas kapasitornya berbeda, pastilah nanti muatan dari masing-masing kapasitor juga akan pasti berbeda. Oke ya, jelas ya. Berarti Q1 6 mikrokulom, Q2 6 mikrokulom, Q3 3 mikrokulom, Q4 3 mikrokulom. Oke, yang A sudah selesai. Sekarang yang B. Tegangan masing-masing kapasitor. Tegangan berarti simbolnya adalah V ya. Tugas kita menghitung V1, V2, kemudian V3 dan V4. Rumus untuk menghitung tegangan kita kembalikan ke rumus dasar dari kapasitor. Ya, C sama dengan Q dibagi dengan V. Berarti V sama dengan apa? Q dibagi dengan C. Nah, kalau yang kita hitung itu adalah V1. Maka nanti rumusnya adalah Q1 dibagi dengan C1. Ya kan? Kalau yang kita hitung V2 ya berarti Q2 dibagi dengan C2 dan seterusnya. Ini kita hitung dulu ya. Q1-nya sama dengan 6 mikrokulom. Lalu C1-nya 3 mikrofarad. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Di sini satuannya adalah volt. Ya. Lalu Q2 dibagi dengan C2. Q2-nya 6 mikrokulom, C2-nya 6 mikrofarad. 6/6 sama dengan 1 volt. Ya. Kita lanjutkan ke mana ini? Ke V3 ya. Nah, berarti V3 sama dengan Q3 per C3. Nah, Q3-nya berapa? Q3-nya 3 mikrokulom, C3-nya 1 mikrofarad. 3/1 sama dengan 3 volt ya. Nah, ingat kalau pada rangkaian paralel apanya yang sama? Yang sama adalah tegangannya. Nah, ini V-nya sama. Maka logikanya kita tidak perlu menghitung V4. Karena pasti nanti V4 itu sama dengan V3. Atau kalau kita mau hitung juga bisa aja sebenarnya, ya kan? V4 itu sama dengan Q4 dibagi dengan C4. Nah, Q4-nya berapa? Q4-nya 3 mikrokulom, C4-nya 1 mikrofarad. Ini juga sama dengan 3 volt. Jelas ya? Berarti V1 sama dengan 2 volt. Ini kita tuliskan aja ya. V1 sama dengan 2 volt. Kemudian V2 sama dengan berapa? 1 volt. Nah, lalu V3 dan V4 ini masing-masing sama dengan berapa? 3 volt. Nah,
Artinya, nanti kalau V1 ditambah V2 ditambah V3 atau V4 ya, karena kan tegangannya sama ya, itu akan sama dengan tegangan sumber. 2 ditambah 1 ditambah 3 itu sama dengan 6. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal yang C. Energi yang tersimpan pada kapasitor C2. Energi pada kapasitor. Nah, itu rumusnya adalah, kita kerjakan di sini aja ya. W sama dengan setengah CV kuadrat ya. Karena yang diminta di sini adalah energi yang tersimpan pada C2, berarti nanti yang kita gunakan di sini juga C2, lalu V-nya adalah V2. Coba kita masukkan angkanya ya. C2 6 mikrofarad, 1 mikrofarad itu sama dengan 10 pangkat min 6. Berarti kalau 6 mikrofarad ya sama dengan 6 kali 10 pangkat min 6 farad ya. Untuk V2-nya 1 volt, berarti kalau 1 volt dikuadratkan ya sama dengan 1. Setengah kali 6 sama dengan 3, ya kan? Berarti nanti energi yang tersimpan pada kapasitor C2 adalah berapa ini? 3 kali 10 pangkat minus 6 Joule. Ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.